dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kami panggil peserta musabaqah Syarhil Quran Putri dengan nomor peserta S001 untuk menempati pentas. Peserta musabaqah Syarhil Quran Putri dengan nomor peserta S001 akan membawakan sarahan yang berjudul Konsep Al-Quran dalam Menyikapi Hoax. Peserta musabaqah Syarhil Quran Putri dengan nomor peserta S001 akan membawakan sarahan yang berjudul Konsep Al-Quran dalam Menyikapi Hoax. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aujaba alaina ta'limat dinil Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin wal hadirat pecinta Syarhil Quran yang kami banggakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu li muslimin ayyurawa'a muslima." Tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti muslim lainnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Berdasarkan penjelasan hadis tersebut, jelaslah bahwa Islam melarang manusia untuk menyakiti hati sesama saudara, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk di dalamnya melalui media sosial. Namun sayangnya hadirin, seiring dengan perkembangannya teknologi, kehausan akan informasi dan komunikasi merasuki manusia, sehingga muncullah gejala FOMO atau fear of missing out, yang diartikan ketakutan akan ketertinggalan informasi di media sosial. Bahkan hadirin, media sosial saat ini bisa digunakan untuk menyebar kebohongan, bahkan menabur kebencian. Mengapa hal ini bisa terjadi hadirin? Menarik persoalan ini untuk dibahas, kami bertiga akan menyampaikan satu topik syarahan Al-Quran dengan judul Konsep Al-Quran dalam Menyikapi Hoax, dengan lantunan ayat suci Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-Baghawi dalam tafsir Ma'alimut Tanzil menjelaskan, Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum ya'nil walida bin uqbata binaba'in ay bikhabarin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang yang fasik, yaitu Walid bin Uqbah, membawa suatu kabar berita, fatabayyanu an tusibu kaila tusibu bil qatli wal qitali qauman bura'a, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan dengan membunuh atau dibunuh suatu kaum. Bijahalati fatusbihu ala ma fa'altum nadimina min isabatikum bil khata'i, dengan kebodohan dan keceramahan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu daripada kesalahan yang menimpamu. Sementara itu hadirin, Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir menjelaskan, Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Qur'al jumhur fatabayyanu. Jumhur al-Qura membacanya dengan fatabayyanu. Wa qara'a Hamzah wal Kisaiyu fatasabbatu. Sedangkan Hamzah dan Kisai membacanya dengan fatasabbatu. Wal muradu minat tabayyun at-ta'arrufu wa tafahussu. Maksud daripada tabayyun yaitu mengenali dan mengidentifikasi. Wa minat tasabbutil anatu wa adamul ja'alati wa tabassarul fil amril waqi'i hatta yattadhiha wa yazhara. Sedangkan maksud dari tasabbut yaitu sabar dan tidak tergesa-gesa serta meneliti semua perkara yang terjadi. Berdasarkan penjelasan tersebut hadirin, jelaslah bahwa ayat ini mengandung pesan bagi seorang muslim tentang adab, etika, dan berkesopanan komunikasi. Namun sayangnya hadirin, media sosial saat ini bisa menenggelamkan kita dalam bahtera bahaya duniawi. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, hal ini menjadi dasar yang sangat penting bagi kita semua untuk menyikapi hoax. Hoax adalah kabar palsu yang bisa menimbulkan ketakutan dan kepanikan massal. Bahkan hadirin, hoax pernah terjadi di zaman Rasulullah yang menimpa Siti Aisyah radhiyallahu anha. Berita tersebut disebarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul sehingga terdengar di telinga Nabi Muhammad. Ketika mendengar berita tersebut, beliau sangatlah marah. Dapat kita pahami hadirin bahwa hoax merupakan hal yang sangat tidak disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam perkembangannya, hoax berubah menjadi informasi yang menakutkan, menjerumuskan, bahkan menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Sehingga hadirin, Nicholas Carr dalam bukunya What the Internet is Doing Our Banks mengatakan bahwa media sosial saat ini telah berhasil mendangkalkan cara berpikir manusia karena citra-citra kamuflase. Lihatlah hadirin, media sosial saat ini bukan hanya digunakan untuk mencari informasi, tapi justru digunakan untuk sarana prostitusi. Media sosial saat ini bukan hanya digunakan untuk membangun kesadaran, tapi justru digunakan untuk
akramakum minni fil akhirati ahasinukum akhlaqa wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni fil akhirati asawi'ukum akhlaqa asarsaru nawal mutasyaddaquna wal mutafayhiquna. Sesungguhnya orang yang paling aku cinta dan yang paling dekat denganku di akhirat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan sesungguhnya orang yang paling aku benci dan yang paling jauh dariku di akhirat adalah orang yang menyampaikan hoax, orang yang bicara tidak sopan, dan orang yang bicaranya sombong. Lalu hadirin, bagaimanakah cara menyikapi hoax yang diajarkan dalam Islam? Mari kita simak jawabannya dalam lantunan ayat suci Al-Quran surah Al-Isra ayat 36 berikut ini. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, Syekh Muhammad bin Abdurrahman Lil Ijai Asy-Syirazi Asy-Syafi'i dalam tafsir Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran menjelaskan, wala taqfu la tattabi' laisa laka bihi ilmun ma lam yata'allaq bihi ilmuka min qawlin wa fi'lin fayadkhulu fihi syahadat az-zawri wal kadhibi wal buhtani. Janganlah engkau berbicara sesuatu yang tidak kamu ketahui, yang tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuanmu, maka termasuk di dalamnya kesaksian palsu, dusta dan fitnah. Sementara itu hadirin, Imam At-Tabari dalam tafsirnya jilid 17 halaman 448 menjelaskan bahwa terkait makna la takfu, sebagian ulama ahli takwil memaknainya la takul ma lam ta'rifuhu, janganlah engkau berbicara sesuatu yang tidak kamu ketahui. Namun sayangnya hadirin, di negeri kita saat ini hoax begitu cepat menyebar di media sosial. Oleh karena itu hadirin, di dalam tafsir tadi terdapat dua prinsip dasar dalam menyikapi hoax, yakni pertama, larangan untuk menyampaikan
Sesungguhnya kedustaan yang paling berat adalah ketika seseorang mengemukakan kesaksian terhadap hal yang tidak disaksikannya. Namun sayangnya hadirin, di negeri kita ini hoax begitu cepat menyebar di media sosial, sehingga hadirin tidak sedikit manusia yang seakan-akan paling mengetahui semua persoalan dunia, sehingga menimbulkan fitnah, kebencian, dan permusuhan. Oleh karena itu hadirin, di dalam ayat ini terdapat prinsip kedua dalam menyikapi hoax, yakni inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua akan diminta pertanggungjawabannya. Imam Al-Mawardi menjelaskan ayakunal insanu huwa mas'ulu anis sam'i wal basari wal fu'adi. Sesungguhnya manusia akan diminta pertanggungjawaban atas pendengaran, penglihatan dan hati. Inilah hadirin nilai etika berkomunikasi yang harus kita miliki. Demikian, adapun buah kesimpulan yang dapat dipetik dari syarahan kami. Hoax dalam perspektif Al-Quran adalah berita bohong. Untuk menanggulanginya adalah mengedepankan prinsip tabayun atau klarifikasi. Akhirul kalam,